Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menggali sejarah para nabi. Di video kali ini kita akan lanjut membahas salah satu kisah paling menggetarkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Siapakah Nabi Lut? Sebelum kita masuk ke inti kisah, kita perlu mengenal siapa Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada Nabi Ibrahim saat banyak masyarakat Babilonia menolak dakwah Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Lut masih muda. Setelah itu, Nabi Lut mendampingi Nabi Ibrahim dalam banyak perjalanan. Lut ikut berhijrah bersama Ibrahim dari negeri Babilonia di wilayah Irak kuno menuju Syam, lalu juga ikut pindah ke Mesir sebelum akhirnya mereka berpisah di sini. Saat di Mesir, Nabi Ibrahim tinggal bersama dengan Nabi Lut. Mereka mengusahakan hewan ternak dan tanaman. Setelah beberapa lama mereka berternak, maka ternak mereka itu berkembang biak dengan baik. Begitupun dengan hasil tanaman tahun ke tahun, panen mereka terus bertambah. Banyaknya kekayaan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut menyebabkan penduduk di sekitarnya Mesir menjadi iri. Apalagi mereka mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hanyalah pendatang. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut memutuskan untuk membagi dua seluruh kekayaan mereka. Nabi Ibrahim tetap tinggal di wilayah Mesir, sementara Nabi Lut pergi ke Yordania, mengikuti perintah dari Allah untuk berdakwah. Allah kemudian mengutus Lut sebagai nabi dan rasul kepada sebuah kaum yang tinggal di kota yang dikenal dengan nama Sodom. Kota Sodom terletak di lembah yang hijau, dekat dengan jalur perdagangan, tapi di tempat ini tersimpan kerusakan moral yang luar biasa, dosa yang belum pernah ada sebelumnya. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab, kemaksiatan dan kemungkaran dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik seseorang merupakan kejadian biasa, di mana yang kuat menjadi berkuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan semenang-menang. Kaum Lut memiliki dosa yang Allah sendiri menyebutnya sebagai perbuatan yang belum pernah dilakukan siapapun di seluruh alam sebelum mereka. Mereka adalah kaum pertama yang melakukan LGBT, hubungan seksual sesama jenis, suatu penyimpangan dan fitrah manusia yang Allah ciptakan, di mana setiap hubungan di antara para lelaki, seksual, homo, dan lesbian di antara para wanita. Allah berfirman, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada perempuan. Kamu adalah kaum yang melampaui batas. Quran Al-Arab ayat 81. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat, sehingga merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah benda itu. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji. Dan sebaliknya, jika pendatang itu seorang wanita yang cantik, maka ia akan menjadi mangsa bagi pihak wanita pula. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut sebagai pesuruh dan rasulnya.
untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan, serta membawa mereka kepada alam yang bersih, bermoral, dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan oleh iblis dan syaitan yang diilhamkan kepada mereka. Ia memberi penerang kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan mereka dan alam tidak meridai amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat binatang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal saleh akan diganjar dengan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskan dengan memasukkannya ke dalam neraka. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan itu, yaitu melakukan perbuatan homoseks dan lesbian, karena perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik orang masing-masing dengan meninggalkan perampasan, perompakan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama kepada pengunjung yang datang. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-hentinya menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara berseorangan, mengajak mereka agar beriman dan percaya kepada Allah, menyembahnya, melakukan amal saleh, dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak mereka sudah sangat dalam di dalam pergaulan hidup mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan setan sudah begitu kuat menguasai mereka. Maka dakwah Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidaklah mempengaruhi mereka. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Selama bertahun-tahun, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya. Beliau menyeru dengan penuh kasih sayang, dengan hujah yang kuat, dengan peringatan yang jelas. Akhirnya kaum Lut merasa kesal mendengar dakwah dan nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dari kota Sodom bersama keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi. Masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka itu sudah tidak mungkin, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati. Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kami akan benar-benar mengusirmu." Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci pada perbuatanmu." Menurut pikiran Nabi Lut, untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah itu menular kepada tetangga-tetangga kota dekatnya, ialah dengan membasmi mereka dari atas bumi. Beliau memohon kepada Allah agar kaum Sodom itu diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat nanti. Allah mengabadikan dakwah beliau, dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya,
Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Al-Ankabut ayat 28. Apakah kamu mendatangi laki-laki, merampok di jalan, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah azab Allah kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-Ankabut ayat 29. Para malaikat datang sebagai tamu. Lalu tibalah hari yang menentukan. Allah mengutus 3 malaikat dalam wujud manusia yang tampan untuk 2 tugas. 1. Memberi kabar gembira kepada Ibrahim. Dan 2. Menjatuhkan azab kepada kaum Nabi Lut. Sebelum azab turun ke Sodom, ada sebuah persinggahan yang sangat penting, di mana sebelum malaikat itu sampai ke kota Sodom, ketiga malaikat dalam bentuk manusia itu bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ada riwayat menyebutkan mereka adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka berjalan dalam bentuk pemuda-pemuda yang sangat tampan, berpakaian rapi, tidak terlihat seperti orang dalam perjalanan jauh. Dan mereka menuju ke rumah Ibrahim alaihissalam. Sampainya di rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lalu menyambut mereka sebagai tamu. Dikisahkan dalam Al-Quran, Az-Zariyat ayat 24-25, dan sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam, seraya berpikir, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ibrahim bergegas masuk ke dalam. Beliau ingin menjamu tamu-tamunya dengan hidangan yang terbaik. Pada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 26, kemudian dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging sapi gemuk. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan itu di depan para tamunya dan menunggu. Tapi ketiga tamu itu tidak menyentuh makanannya sama sekali. Surah Az-Zariyat ayat 27. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Dalam tradisi Arab kuno, tamu yang tidak mau makan adalah tanda yang buruk. Bisa berarti mereka membawa niat jahat atau ada sesuatu yang tidak beres. Ibrahim mulai merasa was-was. Allah berfirman, maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Az-Zariyat ayat 28. Disinilah para malaikat membuka diri. Mereka menyampaikan 2 kabar sekaligus. 1, kabar yang sangat membahagiakan. 1 lagi yang sangat memberatkan. Kabar yang pertama adalah Ibrahim dan istrinya Sarah yang sudah sangat tua dan selama ini tidak memiliki anak akan dikaruniai seorang putra. Istrinya Sarah yang mendengar dari balik tirai langsung bereaksi dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir Yakub. Surah Hud ayat 71. Istrinya berkata, sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah wanita yang tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Hud ayat 72. Para malaikat menjawab dengan tenang. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, lagi maha pemurah. Surah Hud ayat 73. Lalu datanglah kabar kedua. Para malaikat menyampaikan misi mereka yang sesungguhnya. Maka tak kala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Hud ayat 74. Dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini, Sodom. Sesungguhnya penduduknya adalah
orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 31. Ibrahim yang memiliki hati yang lembut mulai berdebat atau tepatnya memohon agar kaum Sodom itu diberi kesempatan lagi. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah, dan suka kembali kepada Allah. Hud ayat 75. Ibrahim berkata kepada malaikat, "Bukankah di sana ada Lut?" Para malaikat menjawab dengan tegas. Para malaikat berkata, "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah urusan ini. Sungguh azab Tuhanmu benar-benar akan datang kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka itu akan menerima azab yang tidak dapat ditolak." Hud ayat 76. Ibrahim yang penyayang pun bertanya, "Bagaimana jika di sana masih ada orang-orang yang beriman?" Para malaikat menjawab, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di sana. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal." Al-Ankabut ayat 32. Keputusan Allah sudah final. Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya akan diselamatkan. Tetapi kaum Sodom tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Para malaikat pun meninggalkan rumah Ibrahim. Mereka berjalan menuju Sodom, sebuah kota yang tidak jauh dari sana, di lembah yang subur, dekat Laut Mati, wilayah Yordania, perbatasan. Dalam wujud manusia, mereka yang tampan, muda dan bersih, tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah malaikat pembawa azab. Sebelum mereka masuk ke kota Sodom, mereka bertemu dengan seorang wanita di luar kota Sodom, di dekat pintu masuk. Dalam banyak riwayat tafsir, wanita itu adalah istri Nabi Lut atau adalah putri Nabi Lut yang sedang berada di luar kota mengambil air. Ketiga malaikat bertanya, apakah mereka bisa bertamu di rumah Nabi Lut? Wanita tersebut bergegas pulang, memberitahu Lut bahwa ada 3 pria yang ingin bertamu ke rumah. Nabi Lut bergegas menjemput 3 orang tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Hati Lut merasa risau bukan karena senang mendapat tamu, tapi khawatir. Beliau tahu betul tentang kaumnya. Beliau tahu apa yang akan terjadi jika tamu-tamu seperti ini masuk ke kota Sodom. Lut berusaha membawa mereka ke rumahnya secara diam-diam tanpa menarik perhatian, dan Nabi Lut pun menyambut mereka sebagai tamu di rumah. Allah berfirman, "Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan berkata, ini adalah hari yang sulit." Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi, istri Nabi Lut yang memang sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan para tamu dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa Lut ada tamu yang terdiri daripada pria yang tampan yang disukai oleh kaum Sodom. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar berita kedatangan tamu-tamu di rumah Lut, berdatanganlah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya. Tapi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang keji itu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan lelaki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Nabi Lut berseru agar mereka kembali ke rumah mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat Nabi Lut dihiraukan dan tidak dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan menolak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan kalau pintu tidak dibuka dengan sukarela. Lut pun dalam keputusasaan berucap, Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menghadapimu,
atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, niscaya aku akan lakukan. Hud ayat 80. Merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang penyerbu dari kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, sesungguhnya aku sudah tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Begitu Nabi Lut selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu segera mengenalkan diri kepadanya dan memberitahu identitas mereka, bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sodom untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya yang membangkang dan enggan membersihkan masyarakat dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka. Dan saat pintunya itu terbuka, tiba-tiba gelaplah pandangan kaum Sodom tersebut, tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau, tidak bisa melihat, para malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera kota itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya, pada saat pergi, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Quran Surah Hud ayat 81. Para utusan malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu di waktu sebagian malam telah berlalu. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam mendekati subuh bersama keluarganya yang terdiri dari istrinya dan 2 putri. Berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk. Kenapa? Karena melihat ke belakang itu bisa berarti kerinduan, penyesalan meninggalkan kota itu, atau yang berbahaya menyaksikan azab itu dengan hati yang salah. Akan tetapi, si istrinya yang sudah menjadi musuh bagi Nabi Lut tidak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom jauh, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gelombang bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang kencang dan hujan batu dari atas yang menghancurkan kota Sodom beserta semua pengikutnya. Al-Quran Surah Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang ditandai di sisi Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Demikianlah azab Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran bagi hamba-hambanya yang mendatang. Kota itu diangkat oleh malaikat Jibril ke langit, lalu dibalikkan dan dihempaskan ke bumi. Kemudian dihujani dengan batu-batu dari tanah yang dibakar. Tidak ada yang selamat kecuali Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya.
bekas wilayah kaum Sodom sekarang. Allah berfirman bahwa bekas kehancuran itu masih bisa dilihat oleh orang-orang yang melewatinya. Quran Surah As-Saffat ayat 137-138, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Penelitian arkeologis menemukan bahwa kota Sodom mungkin terletak di tepi Laut Mati yang dahulunya disebut Danau Lut. Kota ini memanjang di antara perbatasan Yordania dan Israel. Banyak ulama dan arkeolog berpendapat bahwa kawasan tersebut adalah wilayah bekas kehancuran kaum Sodom. Kawasan itu memang dikenal sebagai salah satu titik terendah di bumi, sangat asin dan sangat sedikit kehidupan di dalamnya. Para arkeolog memperkirakan kota kuno Tal El Hammam di lembah Yordania adalah lokasi Sodom dan Gomora. Kota ini diperkirakan hancur akibat hantaman benda langit sekitar 3.600 tahun lalu, berdasarkan penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature. Arkeolog Stephen Collins menyatakan Tal Hammam setidaknya 5 hingga 10 kali lebih besar daripada semua situs zaman perunggu lain di seluruh wilayah, menjadikannya kandidat paling kuat sebagai lokasi Sodom. Lalu apa yang ditemukan? Para peneliti menemukan tingkat garam yang sangat tinggi di lapisan kehancuran yang mungkin disebabkan oleh dampak ledakan terhadap Laut Mati. Ledakan itu bisa menyebar garam ke area luas, menciptakan tanah yang tidak subur, sehingga kota-kota di sepanjang lembah Yordania tersebut ditinggalkan selama berabad-abad. Geolog Inggris Graham Harris juga menemukan banyak lapisan lahar dan batu basal sebagai bukti terjadinya letusan vulkanik dan gempa bumi dahsyat di pesisir Laut Mati. Tapi ini belum 100% pasti. Penelitian di Tal El Hammam berfokus pada fenomena hancurnya kota akibat benda langit, bukan membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah Sodom dari kisah Al-Quran. Arkeolog Indonesia Ali Akbar juga mengingatkan bahwa petunjuk Al-Quran tentang jalur yang biasa dilalui kaum Sodom belum dicocokkan sepenuhnya dengan situs-situs yang sedang digali sekarang ini. Menurutnya situs yang ada saat ini mungkin sezaman, tetapi belum tentu itu tempatnya. Kesimpulan, lokasinya itu ada di kawasan Laut Mati, perbatasan Yordania Israel, dengan kandidat terkuatnya adalah Tal El Hammam di sisi Yordania. Secara geologi dan arkeologi, banyak bukti yang mendukung, tapi secara ilmiah, statusnya masih diduga kuat, belum terbukti pasti. Baik, itulah dia kisah Nabi Lut alaihissalam. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di series cerita Nabi selanjutnya. Bye.